vendornya Berniaga, berniaga.com. Nggak lama dari berniaga.com jadi vendor, selesai jadi vendornya Berniaga untuk mobile apps, malah diajakin Toko Bagus untuk jadi mobile developernya. Awalnya jadi BlackBerry developer dulu karena dia butuh BlackBerry developer buat benerin aplikasi BlackBerry-nya. Masuklah itu Toko Bagus. Di Toko Bagus sih yang dapat pengalaman lebih banyak gimana bikin aplikasi yang scale-nya gede, traffic-nya tinggi, simple apps tapi good performance. Sobat Ngopi, kali ini kita bersama dengan Mas Rendra Toro. Beliau ini sesepuh di dunia developer. Mantap. Ya. Beliau sekarang manajer Google Developer Group Bogor kalau nggak salah, nanti kita konfirmasi ulang. Terus beliau juga CTO di Wowbit dan pernah menjabat sebagai CTO di OLX. Kita sapa bersama. Hai Mas Rendra. Halo. Halo. Oke, Mas Rendra boleh cerita sedikit pengalaman bagaimana memulai karir hingga sampai hari ini? Oke, memulai karir. Ya, kalau jadi CTO mungkin karena orang banyak bilang ya kalau CTO itu sebetulnya karena kita someone yang dianggap paling ngerti dari sisi teknologi dibanding direksi lainnya atau dibanding founder lainnya. Nah, biasanya predikat CTO nempel ya langsung gitu. Kayak udah selazimnya seperti itulah karena ngerti teknologi dibanding lain. Tapi kalau udah jalannya waktu kan biasanya ya ada kemungkinan ada yang lebih ngerti, akhirnya dia naik dan kita mungkin geser ke komisaris atau lainnya lah gitu. Tapi kalau kenapa bisa karirnya di bidang teknologi, ya mungkin dari kecil sih memang suka teknologi. Starting itu kebetulan tahun 89 itu udah mulai ngoding sih, tapi masih belajar banget itu. Dulu masih apa ya, GW Basic apa Basica atau Key Basic gue lupa dah. Antara tiga itulah belajar ketiga-tiganya. Itu coachnya dulu sepupu sendiri. Kebetulan sepupu waktu itu sudah SMP dan dia suka ngoding. Dia kirim buku dulu tuh. Bukunya ingat banget, buku Alex Media Computindo zaman dulu kan. Itu buku paling terkenal ya untuk masalah teknologi, untuk ya belajar-belajar tentang komputer. Ya kalau orang jadul kenal lah itu publisher Alex Media Computindo. Terus dari situ ya jatuh hati lah sama komputer, walaupun awalnya senangnya main game sih. Karena zaman dulu kayaknya ya sama orang tua juga dicekokinnya dikasihnya komputer. Kalau yang teman-teman lain di komplek, kebetulan dulu tinggalnya di komplek ya, di komplek Balai Penelitian Tanaman Pangan di Maros, di Sulawesi Selatan itu. Teman lain tuh dibeliinnya konsol. Aku ingat konsol Nintendo gitu-gitu ya. Cuma aku yang bela sendiri dibeli komputer. Entah kenapa juga orang tua belinya komputer. Tapi orang tua kasih tahu, yang lain iya bisa main game di konsol. Tapi kamu bisa main game juga di komputer ini. Dan bisa banyak belajar hal lain lah. Dari situ sih mulai antusias sama komputer, belajar sendiri. Even akhirnya waktu SMP, SMA juga banyak spending waktunya main-main game sama zaman dulu main-main apa sharing-sharing video sama temen ya, video-video kartun atau apa gitulah, 3GP gitulah zaman dulu lah ya. Terus sampai akhirnya di perkuliahan itu tadinya mau ngambil ilmu komputer atau teknik informatika lah. Itu waktu lulus SMA tahun 97. Tapi berhubung sama ibu disuruhnya harus teknik. Gak boleh masuk teknik informatika atau ilmu komputer. Aku tanya, kenapa mah? Kamu mau nanti kayak karyawan mama di kantor cuma kerjanya benerin kabelan sama ngurusin printer kata gitu. Oh gitu ya. Kaget juga dengarnya. Oh gitu ya Pak. Iya. Pokoknya kamu harus jadi orang teknik, jadi engineer teknik mesin kayak elektro kayak atau
Telkom gitu ya. Ya udah, dari situ masuklah aku ke teknik mesin. Oke, masuklah ke teknik mesin. Itu juga nggak pengen sih sebetulnya teknik mesin. Tapi karena zaman dulu waktu masuk di Politeknik UI itu, pilihannya itu yang pertama orang semua milih mesin. Karena tahun 97 itu, 98 aku masuknya. 97 itu aku sempat masuk ke beberapa kampus, tapi aku nggak cocok, terus ya udahlah, selesailah gitulah. Ya, ada salah satu kampus punya negara lah, nggak cocok terus. Dan ada something masalah kesehatan, aku nggak bisa lanjut, ya udah. Jadi nggak 97 itu nggak kuliah kemana-mana habis itu. Setelah keluar dari situ, nah 98 aku nyoba masuk ke UI. UMPTN-nya sih gagal dan akhirnya nyoba Politeknik UI. Nah, di Politeknik UI itu pilihan pertama semua orang teknik mesin. Pilihan kedua baru tuh kayak teknik elektro, teknik sipil gitu ya. Aku ikut aja. Karena dibilang teknik mesin paling besar peminatnya dulu, sekitar 3.000 orang gitu. Yang keterima awas cuma 55 apa berapa. Jadi itu yang paling sulit lah untuk masuk gitu. Kalau dulu istilahnya apa ya, grade-nya paling tinggi gitu. Ya udahlah, aku ikut pilihan kayak teman-teman yang lain. Padahal sih dalam hati sih, dalam lubuk hati yang paling dalam pengennya teknik elektro. Karena di teknik elektro ada elektronika industri yang banyak ngoding buat microcontroller kan. Tapi ya udahlah, namanya zaman dulu ikut-ikutan, teman milih apa ikut pilih lah. Gitu. Masuklah ke teknik mesin. Sebetulnya ngitung-ngitung nilainya nggak masuk teknik mesin, malah masuknya teknik elektro, tapi ternyata teknik mesin. Dan itu juga nggak sadar kalau masuk, soalnya tadinya udah lihat koran kok namaku nggak ada, ya udah aku mau pulang aja. Waktu itu kan ngeliat pengumumannya di koran, dibagiinnya di Poltek UI yang Depok kan ya. Udah lihat tuh di beberapa lembar koran, kok nama gua nggak ada ya. Ya salahnya aku ngambil korannya bukan yang baru sih, aku ngambil bekas orang, jadi kayaknya tadi halaman ini udah nggak ada, halaman ini udah, wah udah semua nih, kok nggak ada nama gue, ya udahlah, pulanglah itu udah pengen ngasih tahu ibu, wah ini aku nggak masuk Poltek UI. Nah, kala itu kalau nggak salah aku dapat beasiswa sih di BINUS, tapi karena tadi orang tua pikir ngapain kuliah teknik informatika atau komputer, nanti jadi tukang benerin printer di kantor. Aduh, ya berharapnya sih nggak keterima di UI, bisa masuk BINUS tadinya. Terus nggak lama pas lagi nunggu kereta di Pondok Cina tuh mau pulang ke Bogor, ada teman SMA, itu inget banget, teman satu kelas, dia bawa koran, dia nggak lulus, tapi dia inget nama aku ada di situ, katanya, ini nama lu kan, soalnya nggak ada nama yang namanya kayak gini, cuma lu yang punya nama cupu kayak gini, katanya. Nama lengkapku kan Nurendrantoro, cuma satu kata. Kata dia di seluruh dunia ini cuma satu orang yang punya nama kayak gini. Oke, ya aku cek, oh ya bener, aku cek nomor apa peserta ujiannya benar juga. Ya udahlah, terima teknik mesin. Aku juga tadi, wah kok mesin ya, kok bukan elektro. Oh ya udahlah, yang penting bawa dulu ke orang tua, karena kan orang tua bilang juga kalau mau kuliah, mau dibayarin lama, harus UI gitu. Dan harus apalah teknik mesin, teknik elektro, atau teknik sipil gitu. Yang teknik-teknik lah, yang engineering. Ya udah, pulang, kasih lihat ke orang tua, nggak dipercaya tadinya. Karena dulu SMA agak badung, jadi ibu juga, masa kamu bisa masuk UI? Mana korannya? Udah, aku kasih lihat lah korannya. Nah, tapi kayaknya aku salah bawa koran. Ya, jadi koran yang dari temen tadi itu entah gimana aku taruh di stasiun Pondok Cina kayaknya. Terus aku bawa koran yang lain dan di situ nggak ada namaku. Jadi aku balik lagi ke kampus cari koran yang ada nama aku, balik lagi ke mama aku kasih. Dan setelah itu ya udah akhirnya masuk ke UI. Sempat masuk pengen tukeran nama temen yang teknik elektro, tukeran kursi, ngomong ke ketua jurusan tapi malah dimarah-marahin sama ketua jurusan. Terus ditanya kenapa mau ke arus lemah gitu kan, dulu kan teknik elektro arus lemah ya, itu yang microcontroller. Aku bilang saya mau
ngoding assembler Pak di situ ada ngodingnya, ya, saya suka coding ini. Ya udah kamu di mesin aja, tapi nanti kamu tugas akhir ambillah mekatronik, itu kamu bisa puas-puasin ngoding gitu ya. Oh ya udah kalau gitu. Dan akhirnya masuk mesin, belajar mesin, ya sempet ngerasa salah jurusan, tapi pas terakhir, Iya. pas terakhir tugas akhir, wah di situ bahagia ketemu senior namanya Mas Ari Parikesit, itu alhamdulillah itu menurut saya orang yang paling banyak berjasa untuk aku bisa belajar banyak tentang ngoding lagi. Dia ajarin aku ngoding PLC, Programmable Logic Controller, itu buat memprogram robot. Kebetulan beliau kerja di salah satu perusahaan Jerman buat robotik namanya Vesto. Nah, itu dia punya banyak banget produk-produk yang related to robot. Nah, aku belajar banyak sama beliau dari situ. Sampai tugas akhirku jadi itu bantuin dia buat bikin conveyor indexing di PT Astra Honda Motor. Nah, itu tugas akhir aku udah sama teman-temanku. Aku bertiga sih. Dan kayaknya cuma kita bertiga yang tugas akhirnya mekatronik. Sisanya teman-teman produksi sama maintenance gitu dah. Pada gak ada yang berani ngambil mekatronik, katanya mumet. Nah itu lulus dari UI. Ya lulusnya agak lama karena robotnya lama jadinya. Kita lebih setahun lah, teman-teman udah lulus, kita tahun berikutnya baru lulus bertiga. Ya teman-teman yang dua sih kayaknya udah pada hebat-hebat. Ada yang satu jadi bos kayaknya di Nissan Motor Corporation di Purwakarta. Satu lagi di Selam Bersih Australia, Selam Bersih Internasional. Yang satu lagi ya ini nyangkut lagi ngomong di depan kamera. Hebat. Nah itu lulus kuliah. Nah lulus kuliah itu aku coba cari kerjaan yang related to ngoding kayaknya agak susah. Robotik ada tapi juga nggak segampang itu, sampai aku ngerasa ada kerjaan yang benar-benar itu tahun 2008 kalau nggak salah. Itu aku kerja di perusahaan robot. Nah itu aku banyak kayak integrasiin sensor-sensornya pakai Modbus, terus ke produk inventory controlnya, PPIC-nya, terus bantu mereka collecting data ke server mereka untuk semua lini produksi yang ada sensornya, yang bisa collect data dari quality control produk, ya gitu-gitulah. Di situ aku mulai seru lagi, kayaknya lebih banyak ke informatiknya dibanding megang obeng, benerin silinder, benerin PLC, sama tagging kabel. Jadi kan kalau mekatronik kan mekanik, elektronik, informatik ya. Aku senang di situ udah mulai lebih banyak informatiknya dibanding kedua mekatronik sama elektroniknya. Nah dari situ ketemu temen, dia tahu aku suka ngoding, dia bilang kamu mau nggak bikin aplikasi BlackBerry, bayarannya sekian gitu. Ya mau aja sih aku bilang. Ya udah, bisa nggak kerjain dalam waktu 2 minggu? Bisa. Ya udah. Dalam waktu 1 bulan waktu itu, ya udah. Tapi aku dalam waktu 2 minggu aku selesaiin lah, karena saking antusiasnya kan, pengen cepet selesai kan ya. Namanya hal yang disukai, ya udah. 2 minggu selesai, aku deliver, habis itu ada revisi-revisi dikit, terus udah selesai dalam waktu 3 minggu. Terus habis itu ya udah aku balik lagi kan ke kerjaan utama, bergelut lagi sama robot-robot, sama servernya robot atau segala. Temen ini datang lagi, bilang, ada lagi nih project mau nggak? Waduh, aku lagi banyak kerjaan. Aku bilang nggak mungkin ninggalin kerjaan. Terus dia bilang, ya udah kalau lu nggak mau projectnya, gimana kalau lu kerja jadi BlackBerry developer? Emang digaji berapa? Aku bilang. Zaman dulu kan lagi ya butuh-butuhnya anak 2. Jadi kayaknya, aduh anak 2, yang satu udah TK kan, yang kedua baru lahir, waktu itu dia lahir tahun 2007, dan itu waktu itu tahun 2009, baru umur 2 tahun kan, lagi banyak kebutuhan lah. Ya udah aku bilang sama teman, emang gajinya berapa kalau jadi BlackBerry developer? Nah dia nanya lagi balik aku, kamu di situ jadi robotic engineer digaji berapa? Ya aku ngomong sekian, waktu itu berapa ya kalau nggak salah, 2009 itu aku cuma digaji 3 juta apa kalau nggak salah. Jadi robotic engineer. Jadi aku dapatnya tambahan kiri kanan dari ya
benerin sana, benerin sini, jadi konsultan gitu-gitu, tapi buat robot gitu. Nah di situ dia bilang, kalau dikali 2 jadi BlackBerry developer mau nggak? Ya udah, aku bilang ayo. Jadi gak usah pusing-pusing cari tambahan kan. Geser lah aku tuh tahun 2009 jadi BlackBerry developer. Dari BlackBerry developer, aku mulai dalamin IT, lebih ke corporate environment lagi, karena kebetulan di perusahaan BlackBerry Alliance itu aku megang BES, BlackBerry Enterprise Server, jadi managing aplikasi corporate, terus bikin BlackBerry-nya tuh kan, soalnya rata-rata BlackBerry dari perusahaan kan ya, jadi BlackBerry-nya tuh dikontrol aktivitasnya sama si perusahaannya, kayak bring your own device tapi dikontrol gitu, MDM lah, mobile device manajemennya kuat banget gitu si BES ini, security-nya juga bagus. Ya udah, itu bergelut di BlackBerry 2009, 2010, 2011 ada masalah di kantor. Ya mungkin BlackBerry juga 2011 sudah mau turun kali ya. Udah popularitasnya udah nggak serame tahun-tahun sebelumnya. Kantorku nggak bisa gaji. Wah, ini panjang ceritanya jadi. Kantorku nggak bisa gaji 4 bulan waktu itu aku ingat. Bulan pertama is okay. Dia bilang nanti ya digaji akhir bulan. Oke, aku tunggu akhir bulan. Bulan kedua, wah kok gak nongol-nongol juga nih gajinya. Aku tanya ke HR, saya tanya ke finance. Belum ada duitnya buat bayar gaji. Mungkin akhir bulan ini mas. Ya udah, aku tunggu akhir bulan di bulan kedua. Tapi istri udah ribut gini. Ya udahlah, karena pusing kepala udah susah kan, anak 2 kan, kasihan juga istri kan, kelola duit. Ya udah aku cari pinjaman ke orang tua dulu. Mah pinjam dulu mah, aku belum gajian. Untung orang tua mau pinjemin. Nah bulan ketiga nggak nongol juga itu gaji. udah stres banget. Di situ aku udah hopeless. Terus aku bilang ini nggak bisa kayak gini nih. Aku harus cari duit kan. Nggak mungkin lah ngandelin istri yang waktu itu istri juga ada usaha dikit lah jual makanan kecil gitu, snack, risol apa segala. Tapi nggak mungkin lah aku ngandelin dia kan, karena kan dia juga kemampuannya nggak bisa banyak produksi dan dia juga harus ngurus anak 2, jadi ya bebannya banyak juga lah istri. Aku akhirnya coba kontak teman-teman minta project BlackBerry kah, project bikin back end kah, project bikin web lah, karena ya nggak mungkin lah, udah 3 bulan kan nggak punya gaji kan, suffer banget lah pokoknya, udah stres banget juga, beli susu anak belum, karena anak masih kecil juga, yang kedua, yang pertama udah TK, banyak kebutuhan juga, ya udah, akhirnya ketemu temen yang dulu sama-sama training BlackBerry di Singapura, di BlackBerry Singapura. Dia dari perusahaan BlackBerry Alliance dari Malaysia. Somehow dia punya project. Dan aku suruh ketemu dia lah. Ketemulah aku sama dia. Kerjainlah project dari dia. Nah dari dia lah itu penyelamat. Bisa hidup lagi aku. Bisa ngasih ke istri ya segala. Dan karena kita lebih intens, proyekannya lebih banyak. Nah aku disuruh bikin perusahaan. Akhirnya aku coba bikin perusahaan sendiri dan aku ngomong ke kantor sebelumku yang udah nggak bisa bayar gaji, udah kalau nggak bisa bayar gaji, ya udahlah aku dilepas saja, biarin aku cari kerjaan tempat lain karena aku butuh banget buat ngidupin keluarga gitu kan. Kalau nggak ya aku yang makin runyam kan, aku sama istri bisa berantem terus cuma gara-gara ini. Ya udah, akhirnya bareng sama teman bikin project dan dibantu sama teman untuk bikin perusahaan. Urusan kita jadi akhirnya B2B sama perusahaannya dia di Malaysia. Terus dari situ ya mulai kesenengan ini jadi entrepreneur juga, jadi entrepreneur, ngoding juga, ya istilahnya ngatur diri sendiri. Terus perusahaannya mulai berkembang dari aku sendirian tadinya, terus aku ngajakin beberapa teman, ada 2 orang tadinya, tuh ada si Rizky sama Adit, terus nggak lama tambah banyak, migrasi yang tadinya cuma 3 meja jadi ada 6, sampai kadang-kadang ya itu AC yang tadinya dari dingin sampai jadi panas kebanyakan orangnya.
di garasi. Sampai akhirnya kita dapat project dari Berniaga. Waktu itu kita jadi vendornya lah, vendornya Berniaga, berniaga.com. Nggak lama dari berniaga.com jadi vendor. Selesai jadi vendornya Berniaga untuk mobile apps, malah diajakin Toko Bagus untuk jadi mobile developernya. Awalnya jadi BlackBerry developer dulu, karena dia butuh BlackBerry developer buat benerin aplikasi BlackBerry-nya. Masuklah itu Toko Bagus. Di Toko Bagus sih yang dapat pengalaman lebih banyak gimana bikin aplikasi yang scale-nya gede, traffic-nya tinggi, simple apps tapi good performance. Karena kan ya sebetulnya bikin apps juga nggak sulit-sulit amat, hanya bikin apps yang performanya bagus, kualitas code-nya bagus, itu yang takes time kan sebetulnya. Nah, itu aku belajar banyak di Toko Bagus. Apalagi begitu Toko Bagus ganti branding jadi OLX, terus kita harus belajar juga sama teman-teman dari OLX seluruh dunia, sharing knowledge sama mereka. Wah, itu accelerate knowledge-nya cepet banget jadinya. Dari yang tadinya cuma ya skillnya istilahnya Indonesia Raya doang gitu kan, taunya dari teman-teman yang ada di Indonesia. Begitu dibuka ke OLX 40 negara, skillnya jadi naik ke 40 negara. Oh, ternyata di sana begini, di sini begini. Seru sih. Dan di OLX itu bagusnya dia benar-benar mikirin SDM-nya. Jadi kita tuh benar-benar dibikin skillnya tuh selalu upgrade tiap tahun. Kita dibikin benar-benar curious tentang hal apapun yang berurusan dengan teknologi yang bisa impact ke pekerjaan kita. Jadi belajar banyak lah di OLX. Nggak cuma skill dari sisi coding, aku juga belajar banyak tentang manajerial. Karena di sana kan juga aku mulai manage orang lebih banyak gitu. Lebih banyak dari yang kantorku sendiri lah istilahnya. Dan orang-orangnya juga ya gitulah, lucu-lucu lah ya, namanya developer ya kan, pinter-pinter tapi wah pokoknya spesial lah mereka. Manage mereka itu indah lah, penuh keindahan setiap harinya. Sampai akhirnya dipercaya jadi manajer, terus dari manajer, technical manager, akhirnya jadi CTO-nya OLX. Walaupun sih sebetulnya untuk C-level udah pernah di perusahaan sendiri, tapi di OLX beda karena mungkin skala company-nya gede ya, dan bisa belajar banyak hal. Apalagi di OLX tuh untuk yang C-levelnya ada coaching manajemen yang bagus-bagus banget. Yang kayaknya harganya juga mantep itu bayar coach ya. Ratusan juta kayak. Dan di situ banyak belajar sih, banyak. Sebetulnya dari semua pengalaman yang paling banyak dapat ilmu aku di situ sih, di OLX untuk sisi manajerial sama skill. Nah, dari OLX aku coba ke beberapa tempat lain setelah ya dari OLX keluar. Aku coba belajar di tempat lain untuk entrepreneurship-nya. Sampai saat ini sebetulnya yang Wobit ini aku juga dapat pelajaran banyak, di mana kita start kemarin tahun 2018 Desember ya kan, dan ya ternyata harus ditutup kemarin nih bulan Juni tanggal 30 karena ya ternyata apa yang kita prediksi begitu COVID terjadi ya sudah di luar kendali, karena Wobit ini yang kita jual mostly barang-barang tersier, dan ternyata begitu COVID menimpa ya transaksi itu jauh banget. Mungkin yang sehari 1.000, habis itu seminggu 10 aja udah bagus ada yang mau transaksi di platform kita. Ya. Jadi jauh banget turunnya. Dan dari sisi bisnis aku belajar banyak, operation, dan kenapa akhirnya ada decision ditutup, ya karena kalau dilanjutin pun secara bisnis, OPEX dan lain-lainnya itu nggak bakalan nutup. Dan udah nggak bagus secara bisnis, mendingan di close. Ya benar sih keputusan para direksi sama ininya. Jadi ya belajar banyak tentang bisnis di sini. Kebetulan di sini sama teman juga namanya Pak Rafli Ridwan, dia banyak ngajarin aku tentang entrepreneurship. Nah, sekarang akhirnya bantuin dia di Perintis Teknologi Nusantara. Itu ada sebuah perusahaan yang saat ini investasi ke beberapa startup,
Aku di situ jadi teknologi advisor-nya, jadi bantu startup-startup itu untuk solve challenge-challenge di bidang teknologinya. Masing-masing startup punya teknologi beda-beda yang dia pakai, karena bisnisnya juga beda-beda kan, bisnis modelnya, challenge-nya pun beda-beda. Ya jadi advisor juga kadang-kadang akhirnya banyak dapat ilmu baru lagi sih dari mereka. Aku harus buka-buka hal-hal yang mungkin belum pernah pelajarin. Jadi so far itu sih cerita panjangnya dari start seneng ngoding tahun 89 sampai sekarang 2020 jadi teknologi advisor. So far sih masih seneng di dunia teknologi, walaupun kemarin sempat diklik-klik sama temen, lo mau coba jadi CEO nggak di yang perusahaan mana? Enggak lah, gue di teknologi aja deh. Kayak takutnya, karena belum begitu paham. Karena kan kalau kayak CEO tuh kayak harus ngerti human resource, ngerti operation, bisnis, marketing, sales. Aku masih belajar yang itu. Jadi masih pengen di teknologinya, tapi pengen belajar juga yang lain pelan-pelan. Menarik, menarik. Terus kalau aktivitas selain di pekerjaan kayak komunitas gitu, kayak sering lihat juga Mas Renda sering sharing-sharing gitu tentang Android, itu bisa diceritain? Oh iya, Android sebetulnya startnya gara-garanya ada temen namanya Sidik. Jadi Sidik ini memang dia antusias banget Android dari zaman aku BlackBerry aja, dia udah ngeracunin aku, om pakai Android om, Android itu lebih bagus daripada BlackBerry. Iya, aku bilang, tapi aku udah cobain Android belum ketemu, karena waktu itu kan yang lagi hype BlackBerry, sedangkan aku pekerjaannya mostly di BlackBerry environment kan. Kayaknya ngoprek hal yang lain waktu itu masih enggan aku gitu. Jadi ya belum sempat, tapi ngelihat BlackBerry sama Android waktu itu, BlackBerry aku masih banyak ngoprek Java, dan Android pakai Java. Ya more likely J2ME-nya banyak yang sama kan, Java tuh Mobile Edition itu. Jadi nyobain bikin aplikasi Android, oh ya udahlah bisa ini. Pakai J2ME jalan, terus Android-nya mulai berkembang kan, pakai Eclipse apa segala, aku coba ngikutin aja. Sampai satu titik aku ada kerjaan project bareng sama Sidik itu, nah dia ngajakin, om, sebetulnya banyak teman-teman kita di Indonesia Timur itu pengen belajar cara bikin aplikasi Android, tapi nggak ada yang mau ke sana ngajarin mereka. Oh ya, ya udah yuk kita ke sana, aku bilang gitu. Tapi waktu itu kita lagi bingung, tapi dapat duitnya dari mana ya buat kesananya gitu kan? Karena mereka nggak mungkin nyediain duit kan buat tiket pesawat. Mereka ya akomodasi. Mereka cuma bisa jadiin kalau mau nginep ada dekat kampus, rumah warga. Kalau mau makan minum disediain lah sama murid-muridnya. Tapi untuk dari sini terbang ke sananya tuh, nah itu yang mereka nggak ada duitnya gitu. Oh gitu ya, ya udah. Terus akhirnya berdua kita putar otak, kita bikin sebuah gerakan namanya developer mengajar waktu itu. Dan kita ada yang support waktu itu. Ada yang orang personal, ada yang perusahaan, sampai akhirnya Intel melirik. Terus Intel kasih dana buat kita untuk kita coaching teman-teman di Indonesia Timur. Akhirnya kita keliling tuh di Indonesia bagian timur. Ya walaupun kadang-kadang karena kita ketahuan sering coaching di sana, ya teman-teman di sini Jakarta sama Jawa Barat juga akhirnya ngundang juga buat acara mereka. Ya udah akhirnya pelan-pelan kita mulai warawiri coaching, mulai dari Android sampai IoT waktu itu. Karena kita juga ya ada antusias sedikit lah untuk di IoT-nya gitu. Nah dari situ si Sidik ini nggak lama jadi GDE, jadi Google Developer Expert. Nah, kalau aku di GDG memang sebetulnya udah lama, dari zaman Google Technology User Group dulu ya namanya, GTAC. Nah, itu GTAC hilang diganti GDG. Nah, aku submit buat bikin GDG Bogor, kita bikin aktivitas kecil-kecil dulu, paling isinya 5-10 anak, kita sharing knowledge tentang Android, sambil makan-makan kadang-kadang. Ya kadang ya karena ada yang mahasiswa, Pak, tapi saya nggak punya duit buat patungan makan. Ya udah pokoknya datang, nanti makannya ada. Terus dulu karena kebetulan udah kerja dan ya kadang ada proyekan lebih, aku pakailah duitnya buat kita ngumpul-ngumpul. Kadang aku juga bagi ke teman-teman itu proyekannya. Jadi kita ya bareng-bareng lah
biar bisa sharing knowledge bareng, saling bisa menikmati juga hasil yang ngerjain proyek gitu kan. Sampai di titik aku banyak involve sharing-sharing, terus kejadian lah ada apa di Google I.O. di-announce bahwa Google bakalan pakai Kotlin sebagai secondary language waktu itu kan, karena masih Java yang pertama yang secondary language-nya gitulah untuk bisa develop aplikasi di Android. Wah, rame tuh aku ngasih tahu teman-teman yang Kotlin Indonesia, ini Kotlin udah diakuin sama Android bisa buat bikin aplikasi Android tuh. Itu kalau nggak salah 2017. Akhirnya aku ngomong ke teman-teman di Indonesia, terus mereka bilang, wah ya Om ikutin aja tuh Kotlin-nya. Ya karena aku juga suka sama Java, jadi aku pikir wah Kotlin programming language yang benar-benar ya solution kali ya buat teman-teman yang biasa pakai Java. Banyak fitur-fitur kayak interoperability-nya sama Java, null pointer exception yang nggak ada. Wah, enak banget lah pokoknya. Kayak ketemu Kotlin itu kayak ketemu Oasis. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu sama Java developer dari dulu. Kenapa baru sekarang? Gitu. Nah, akhirnya dalemin Kotlin, nyobain belajar Kotlin, terus dapat invitation buat datang Kotlin Conference. Dari situlah mulai akhirnya ikut sering sharing-sharing Android tentang Kotlin, karena kayaknya aku dan salah satu teman dari Bukalapak berdua orang Indonesia yang pertama yang ikutin Kotlin Conference pertama di San Francisco itu bulan November tahun 2017. Nah, dari situ mulai deh sering-sering sharing-sharing Kotlin sama si Sidik yang Google Developer Expert, sama teman-teman jadi lain si Andrew sama Ibun. Tapi nggak lama juga ya tertarik ke TensorFlow, dan emang ada kerjaan related TensorFlow, akhirnya juga ikut sharing-sharing di TensorFlow. Jadi mostly dulu sampai sekarang tuh banyaknya sharing-sharingnya Android, IoT, TensorFlow. Tapi upcoming, mantap project lagi nih. Upcoming kebetulan ada project sama Decoding. Nanti bisa dilihat di website Decoding. Itu ada kelas, ya ada kelas buat iOS. Karena aku lihat juga kemarin aku coba cari iOS developer buat beberapa startup yang aku coaching itu agak susah. Jadi aku pikir kayaknya it's time deh. Kalau Android sekarang udah mulai gampang karena udah banyak yang bikin kelas online dan udah banyak masternya lah sekarang di luar yang bisa coaching the next generation untuk Android developer. Tapi yang iOS nih dari kemarin kok susah banget. Kalaupun ada, pastanya gajinya, waduh mantep banget gajinya. jadi kepikiran, wah kayaknya harus grooming nih, harus brewing the next iOS developer yang keren-keren nih, biar makin banyak talentanya gitu kan. Karena kayaknya yang butuh juga banyak gitu. Akhirnya kemarin kebetulan akhirnya ada kesempatan bikin bareng sama temen X dulu di Toko Bagus, karena kebetulan aku juga banyak belajar dari dia, si Fandi Gotama, tentang iOS. Kita berdua sama beberapa tim dari Decoding, kita bikinlah ada buku iOS Fundamental. Nah, kebetulan isi bukunya itu kita samain kontennya dengan kebutuhan industri. Karena dari kemarin itu aku ngelihat pas coba interview iOS developer tuh, wah dia ada yang belajar sendiri, ada yang mungkin coachnya dulu dari perusahaan sebelumnya, tapi ya coachingnya mungkin nggak sesuai ekspektasi yang aku lihat di industri yang aku tahu ya. Mungkin ya asal yang penting aplikasi jadi atau apa. Terus ada yang bilang udah belajar Viper, tapi kok implementasinya kayak beda ya, atau memang ini gayanya dia implementasi Viper, aku juga bingung. Jadi banyak hal lah. Terus aku pikir kenapa nggak di iOS ini ada standarnya aja dibikin ya, dan harus ada yang berani bikin gebrakan untuk kelas iOS yang mungkin isi kelasnya itu ngikutin standar industri, jadi biar si lulusannya ini bisa gampang diserap industri.
Ya akhirnya sama teman berdua itu, karena kita berdua emang dulu di Toko Bagus bikin iOS juga sama di OLX, ya udah kita bikinlah bukunya. Dan dengan ekspektasi sih yang lulusan dari situ gampang diserap industri, ya paling enggak aku dan teman itu si Fandi, di saat kita mau hiring, kita lebih milih yang lulusan dari situ dong, kan kita udah tahu kita yang ngajarin. Gitu sih. Daripada pusing-pusing jari lagi, ya udah yang lulusan dari situlah kita ambil kalau bisa buat di hire gitu loh. Jadi terakhir sih lagi bikin itu. Kalau sama Backcraft emang udah lama juga ikut ngisi-ngisi. Alhamdulillah Backcraft punya program bagus tuh dari Sabang sampai Merauke untuk di tiap kota bikin event buat naikin semangat teman-teman SMK SMK yang dari SMK IT ya, informatika, sama teman-teman dari kampus-kampus daerah yang ada jurusan ilmu komputer sama informatikanya. Jadi dari 2000 berapa ya Backcraft ya, kalau nggak salah aku ikut. Dari awal sih sebenarnya ikut Backcraft sampai sekarang itu setiap acaranya memang selalu rame. Eventnya sekarang namanya Bapak Rekraf ya, kalau dulu Backcraft ya. Kayaknya acaranya selalu banyak banget developernya. Iya, selalu. Dan banyak yang dari acara itu suka DM, suka nanya-nanya, yang kadang-kadang juga akhirnya aku tawarin, mau nggak kerja di aku gitu. Karena ternyata anaknya bagus gitu kan. Ada sih ya yang nyangkut kemarin 2 orang dari Surabaya, dari Padang, ada juga yang akhirnya diambil teman gitulah ya. Tapi at least kita akhirnya menemukan orang-orang yang dari daerah yang ternyata bagus-bagus juga. Ya kalau kemarin kan kita cuma lihatnya kota gede aja, kayak yang di Jawa doang, malah Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya kan. Nah kemarin tuh kayak kebuka gitu, ada Padang ternyata bagus juga, Makassar juga temen-temennya keren, dari Manado, wah yang nggak pernah kita kira sih. Gitu sih. Ini Mario Bros dari OLX. Jadi foto ini adalah foto di gedung lamanya Toko Bagus. Itu kalau yang pernah kerja di Toko Bagus tahu ini temboknya di daerah mana. Itu Hall of Fame semua orang yang pernah kerja di Toko Bagus. Fotonya ada di situ. Nah, ini foto adalah foto transisi dari Toko Bagus, brandingnya diubah jadi OLX. Karena kan OLX brand global ya, 40 negara. Jadi kita diubah brandingnya ke OLX, banyak hal baru di situ. Kita mulai banyak belajar hal baru. Di sini sih ceritanya, fotonya itu ceritanya bahwa dengan jadi OLX kita jadi, kan itu topinya topi bangunan ya, topi developer lah. Jadi kita jadi developer yang lebih giat lagi, lebih upgrade lagi skillnya karena belajar dari 40 negara, sama kita lebih siap lagi lah untuk handle traffic yang lebih gede. Nah, karena kan dari dulu masalahnya traffic sama fitur yang gimana caranya bisa sesmooth mungkin dipakai sama jutaan orang di Indonesia gitu. Dan ini foto diambil masa-masa sebelum kita pindah ke gedung baru di Sentraya. Topi itu sebenarnya topi buat teman-teman yang ngecek lapangan kantor baru. Aku pinjam gitu. Oke. Ini foto, wah ini juga foto kenangan waktu di Bangalore. Jadi waktu aku diajak Intel ke India, ke Bangalore untuk ada namanya Intel Innovator Summit. Jadi di situ tuh kita ketemu sama Intel Innovator se-Asia Pasifik, dari Indonesia, India, tapi ada juga dari Australia kalau nggak salah, sama New Zealand. Itu ngumpul semua di situ, di Bangalore. Jadi Intel Innovator itu sebetulnya sebuah program yang dibuat sama Intel buat orang-orang yang suka membuat inovasi. Waktu itu kalau nggak salah aku bikin inovasinya kayak smart home gitulah. Aku pakai Hush.io, terus konekin ke sana sini pakai IoT. Tapi ada masternya IoT itu yang kalau dari fotonya kedua dari kanan ya yang pakai kacamata itu Aulia Fakih, dia tuh dosen teknik
informatika kalau nggak salah di UIN Sunan Kalijaga. Aku juga banyak belajar dari dia. Kalau yang paling kanan itu Abhishek, itu sampai sekarang Intel Innovator yang paling produktif. Dia banyak banget bikin karya-karya bagus. Ketiga dari kanan itu Ibnu Sinawardi, udah pada tahu kali ya, Ibnu yang sekarang kerja di Google, Google Developer Advocate kalau nggak salah. Terus yang paling kiri yang pakai kacamata, pasti semua kenal lah kalau buka Decoding tuh, itu namanya Narendra Wicaksono yang punya Decoding. Dia juga dulu part of Intel Innovator Program. Ini semua yang ada di foto ini Intel Innovator sebenarnya. Terus yang kedua dari kiri itu Sidik Permana, itu yang Google Developer Expert. Itu juga keren, dia banyak inovasi di Android yang based on Intel dulu. Nah, yang ketiga dari kiri itu teman sama di IoT, si Sofyan Hadiwijaya, sekarang CTO-nya Warung Pintar ya. Ya, itu juga keren, dia banyak inovasi di bidang IoT yang dia bikin. Nah, kita ini waktu itu lagi acaranya di Bangalore, kita semua dapat, mostly dari kita ini semua dapat penghargaan. Aku belum, karena aku masih inovasinya dikit, ini diberiin ke penghargaan yang inovasinya banyak, kayak Aulia, Abhishek, Sidik, sama Naren waktu itu. Gitu. Ya, ini menurut aku orang-orang yang banyak inspiring aku, sampai detik ini ya masih sering ngobrol sama mereka semua ini, kecuali Abhishek ya, karena dia ada di India, jadi kadang ya dia sibuk banget dengan proyek-proyeknya, tapi selain itu kita masih sering ngobrol, saling tukar pikiran, sama ada beberapa hal kita bisnis bareng gitulah, bikin perusahaan bareng gitu. Ada juga ya yang penting ketemu, ketawa-ketawa, ngobrolin teknologi-teknologi Intel yang baru, sama ya kayak ngegosipin kemarin nih yang Intel, wah Intel gimana nih, Mac nggak mau pakai Intel, next-nya mau pakai ARM, wah itu jadi gosip yang hangat di antara kita. Gitu. Kalau dari foto ini adalah foto. Kalau yang kiri itu ya, aku suka naik motor sih, terutama motor yang sisinya gede. Ya itu termasuk motor yang aku suka, Z900, tenaganya gede. Tapi istri kurang suka aku naik motor itu, karena nakutin katanya nanti takutnya di jalan kenapa-napa. Karena tadi itu kita pernah touring bareng sama teman-teman ke ke Pantai Anyar, tapi ada yang kecelakaan, akhirnya kakinya patah dan dia nggak bisa ikut lanjut, dan ada 6 bulan lah baru dia sembuh. Jadi ya istri agak trauma lah, makanya ya kalau naik motor gede kadang-kadang ya, dia agak worry, selalu telepon, makanya di helm itu sebenarnya ada senanya tuh yang tiap kali aku kemana dia teleponin. Dan seringnya sih akhirnya kemana-mana sama istri juga. Nah, kalau yang kanan, aku suka muscle car. Jadi 2 hal yang aku suka sih kalau dari otomotif, karena aku hobi juga sih otomotif. Tapi hobi ngeliat aja. Kalau suruh ngerawat, males juga. Jadi hobi ngeliat sama hobi pakai aja. Kalau yang kiri ya, makanya kalau yang kiri itu kadang-kadang seringnya pinjam sama temen, kalau motornya lagi nganggur ya pinjam dulu lah gitu. Karena pernah beli motor yang gede juga kayak gitu, nongkrong doang di garasi. Terus sama istri dijual. Nah, kalau yang kanan itu kebetulan pas lagi di US, tuh nyewa mobil murah. Dan karena aku suka muscle car, ya udah aku selalu tiap kali diundang, entah acara Intel, entah acara Google, entah urusan kantor, aku coba cari mobil, nyewa mobil yang muscle car gitu. Dan so far sih ya suka sih memang mobil-mobil kayak gitu tuh. Suka suara mesinnya, ya otomotif suka sih, hanya untuk ngerawatnya tuh honest nggak sejeli itu, karena kebanyakan kerjaan juga kan. Nggak ada waktunya kayak ngoprek mesin seharian gitu, nggak. Sebetulnya berharap sih suatu saat udah bisa pensiun jadi komisaris gitu di beberapa perusahaan, mungkin bisa ngoprek mobil akhirnya gitu. Tapi di sana itu ya ngerasain banget nikmatnya, ternyata pakai mobil-mobil kayak gini tuh emang powerful, gede, ya kan, engine-nya gede, horsepower-nya gede, jalanannya pun di sana gede-gede, walaupun ya pernah
kena tilang juga gara-gara speedy di sana. Dan untungnya karena foreigner, polisinya ngerti, dia bilang saya kasih surat warning aja, tapi keduanya bakalan ditilang ya. Ya, abis itu udah nggak pernah ngebut lagi, jalannya pelan. Pokoknya cari aman lah. Kalau ada yang ngebut baru gue ikut ngebut, kalau nggak ada yang ngebut ya udah gue pelan aja lah gitu di luar. Karena di sana juga setir kiri kan, jadi agak-agak kudu ya takes Adaptasi. time lah. Udah bingung pasti kan pertamanya. Iya. Kalau di sini belok kiri lanjut, kalau di sana belok kanan lanjut kan. Nah, ya di beberapa negara nyobain mobil-mobil kayak di Eropa kemarin di Berlin juga sama, nyobain pakai Mini Cooper yang Countryman. Ya ada keseruan tersendiri lah. Pokoknya kalau dikirim kemana, gimana caranya cari tempat nyewa mobil, syukur-syukur dibayarin kantor lah nyewa mobilnya kita. Gitu bro. Jadi kalau ini lebih ke hobi sih. Hobi yang nggak mau dirawat, tapi maunya pakai aja. Iya. Ada akui sih, emang sulit kalau udah ini bagi waktunya sulit. Iya, apalagi udah terlalu banyak aktivitas kan. Gitu. Ngoding. Selalu masalahnya orang kan ngoding ketemu masalah how to solve ya. Gue dari dulu how to solve-nya itu sama kayak main game. Gue nggak mau nyerah. Sebelum gue dapet, gue nggak bakalan beranjak tuh dari depan komputer. Sampai pantat panas, sampai tepos-tepos tuh pantat, udah lah bodo amat. Tapi kadang ya nggak ketemu juga. Pernah punya ingat banget waktu zaman SMA, coba main-main Linux. Itu Linux gak jalan-jalan di komputer gua sampai keselnya itu. Akhirnya cuma di kamar, keluar cuma makan, terus masuk lagi kamar. Sampai ibuku bilang, kamu ngapain sih di kamar? Kamu itu sekarang jadi budaknya komputer. Kamu tuh harus sholat, harus ini. Ya jadi kayak akhirnya lupa, agak telat sholat, suka kelewat atau apa gitulah ya. Tapi memang kalau kita udah suka, biasanya memang kita lupa waktu. Ya, walaupun salah ya kalau sampai ninggalin ibadah. Tapi dengan kita menyukai sesuatu, passion kita kan harusnya gede di situ ya. Harusnya kata menyerah itu nomor kesekian sih. Gimana caranya, coba dan coba lagi. Kalau belum ketemu, kalau udah butek, ya aku memang prefer keluar dulu. Jangan di depan laptop lagi dulu atau di depan komputer lagi. Aku prefer kayak, ya kalau dulu karena di rumah ya, bantu ibu, ngapain kek. Dulu aku sering kebagiannya cuci piring sama nyetrika. Kalau di rumah, kalau ngepel katanya aku kurang bersih lah, kata ibu. Jadi kebagiannya cuci piring sama nyetrika. Atau kadang-kadang nyapu-nyapu depan rumah gitu kan, jalan-jalan tanaman gitu, itu untuk ngilangin pikiran ke komputer. Kadang aku juga main ke teman gitu, sekedar ngobrol aja. Walaupun ngobrol itu diajak ngobrol kayak nggak nyambung, karena aku masih pikirannya itu gimana solvingnya. Kok tadi nggak bisa cobain yang A, jalan cobain yang B. Kan masih kepikiran aja, karena masih, ih gemes banget kayak gitu aja, masa gue nggak bisa gitu kan. Padahal mungkin kita udah lihat tutornya lewat buku atau lewat dikasih tahu lewat web gitu ya, tapi kok nggak bisa-bisa juga ya kan. Dulu kan sampai penasarannya ini banget lah, dalam banget lah, itu kenapa ya kok nggak jalan ya, sampai nanya temen sana sini yang orang ilmu komputer, iya cuma begitu kok caranya gitu. Ternyata ada silly things yang kadang cuma hal kecil yang gue lupain kadang. Oh ternyata ada step ini gue belum, ya ampun gitu. Ke skip, dan itu kepikirannya bisa seminggu kadang-kadang baru ketemu gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu kayaknya di coding pasti ada. Tinggal kita mau tetap bersabar nunggu ketemu jalannya atau nyerah sih. Tinggal balik itu lagi sih. Dan gua lihat hidup jadi coder nggak buruk-buruk amat lah. Termasuk sekarang profesi yang banyak dikejar orang ya. Soalnya aku juga lihat di decoding ada yang tadinya profesinya apa, umurnya udah 30 lewat, nekat dia banting setir jadi programmer katanya, karena penghasilannya lebih dibanding pekerjaannya sebelumnya. Jadi menurut aku
kerja as software engineer juga sekarang itu menjanjikan kok untuk dunia, apalagi sekarang pandemik gini kan, semua orang pengennya online, semua orang lebih prefer kalau bisa interaksi lebih dikit yang offline, lebih baik interaksi secara online. Dan gue yakin kalau semua bisnis bakalan melakukan new normal seperti itu, ya sebetulnya lebih banyak lagi orang-orang di dunia programming, di dunia IT yang dibutuhin. Gitu sih. Dan sekarang kan kalau bisa dilihat di dunia IT sendiri, ya bukan software engineer doang yang dibutuhin ya. Ada lagi yang namanya digital marketing, itu juga butuh banyak orang banget. Karena sekarang semua orang pengen bisnisnya dimarketingin secara digital, ya kan? Karena mereka udah ngerasa sulit nih offline. Orang yang dulu di depan rumahnya mungkin jalanan yang gede itu dilaluin jutaan orang tiap hari, sekarang 1000 aja udah bagus, ada yang mau lewat. Orang pada takut semua kan karena COVID kan, keluar rumah. Jadi hal-hal yang seperti itu sekarang banyak yang merubah paradigma cara berpikir orang, cara orang berinteraksi yang harusnya menjadi peluang sih buat teman-teman yang ngerti IT, orang digital marketing. IT juga ada kan sekarang, kayak butuh orang data ya, data science, data analitik, data engineer. Terus ada lagi yang lagi hype sekarang, machine learning engineer, walaupun ya, kayaknya it takes time sih buat Indonesia punya quality machine learning engineer dibanding India ya, karena kayaknya belum kebentuk sih di sini, tapi kayaknya pelan-pelan sih, gue lihat udah mulai ada. Dan masih banyak lagi bidang-bidang pekerjaan di IT yang harusnya bisa diisi sama orang-orang IT sih. Ya. Dan potensial lah buat teman-teman SMK Informatika atau dari kampus-kampus informatika yang mau terjun ke industri itu, menjadi orang-orang tadi ya yang concern di dunia digital itu tadi. Jadi harusnya sih masalah diserap sama industri nggak usah takut, banyak peluang kerja buat orang IT informatika. Tinggal sekarang bagaimana kita terus kalau yang jadi software engineer ya itu tadi, jangan gampang nyerah, karena kalau nyerah ya sudah selesai, berarti nggak bisa lanjut. Aku pun dulu kayaknya dari tahun 89 sampai sekarang banyak kok ngalamin hal-hal konyol seperti itu, tapi ya dimaklumin aja. Kan kalau meme engineer kan gitu kan, wah tadi jalan gue nggak apa-apain, sekarang kok nggak jalan. Terus gak lama, oh jalan lagi, padahal nggak dia apa-apain. Ini sebetulnya masalahnya di mana? Ada lah yang kayak gitu. Tapi semakin kita dalemin, semakin lama kita di bidang ini, semakin kita tahu, oh sebetulnya kemarin ada kejadian seperti itu, ada explanation-nya ternyata, sekarang baru ketahuan. Semakin kita lebih dalam, semakin kita lebih expert di bidang itu, dan semakin banyak orang recognize kita, ya nggak usah takut sih, rezeki pasti ngikut juga. Gitu sih. Oke, makasih Insya Allah, amin. Rendra untuk waktunya, udah sharing sama Sobat Ngopi Ngoding sekalian. Kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan, sukses selalu. Dan pada Sobat Ngopi Ngoding, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.